Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini. Masih dari kitab Kolose pasal 1, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sebagai buah-buah dari ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Pertama disebutkan hidup kita akan menjadi layak di hadapan Tuhan, kemudian berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, dan yang ketiga adalah memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah, saudara-saudara, sekali lagi bahwa satu hal yang Tuhan inginkan, rindukan, bahkan tuntut dari kehidupan orang-orang percaya adalah buah. Jangan sampai kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, jelas Yesus berkata akan dipotong, akan dikerat, akan dicampakkan ke dalam dapur api. Saudara-saudara, buah apakah yang harus kita hasilkan dalam hidup kita? Ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sekali lagi kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan untuk berbuat baik, supaya kita dapat berbuat baik. Nah, buah apa? Buah apa yang harus keluar dari dalam hidup kita? Saudara-saudara, kita melihat di dalam Alkitab, yang pertama adalah buah pertobatan. Yang pertama dan terutama yang harus kita hasilkan sesudah kita percaya kepada Tuhan adalah buah pertobatan. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, pertobatan, berita tentang pertobatan, perintah untuk pertobatan adalah perintah yang pertama kali disampaikan baik oleh Yohanes Pembaptis, oleh Yesus Kristus, dan oleh para rasul. Jadi ada 3 gelombang, saudara-saudara, 3 gelombang yang selalu mendahulukan berita pertobatan disampaikan melebihi berita-berita yang lain. Misalnya kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua, pasal yang ketiga ayat 2, saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis, berita pertama yang dia sampaikan adalah pertobatan. Kemudian Yesus Kristus, ketika pun Yesus memulai pelayanannya dalam pasal 4, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 17, firman Tuhan berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kita melihat Yesus pun berita pertama yang dia sampaikan adalah bertobatlah, bertobatlah. Kemudian saudara-saudara, para rasul, kita melihat dalam kitab Para Rasul pasal yang kedua, berita pertama sejak pada hari Pantekosta yang disampaikan oleh para rasul kepada orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu, dalam kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Jawab Petrus, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, 3 gelombang ini, 3 fase ini, baik Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus sendiri, dan para rasul selalu menyampaikan pertobatan, berita tentang pertobatan, perintah untuk bertobat yang pertama dari segala perintah, berita-berita yang lain. Jadi kita melihat saudara-saudara betapa pentingnya pertobatan itu. Pertobatan itu, saudara-saudara, apa makna daripada pertobatan? Bertobat artinya adalah kita berbalik arah. Berbalik arah. Yang tadinya jalan kita menuju jalan kebinasaan, api neraka, sekarang jalan kita menuju kepada kerajaan sorga, saudara-saudara.
Bertobat artinya adalah berbalik arah. Pertobatan dunia menurut ukuran dunia dengan menurut ukuran Alkitab berbeda. Mari kita lihat misalnya saudara-saudara di dalam kitab Efesus pasal 4, ini pertobatan menurut ukuran Alkitab. Efesus pasal yang keempat ayat 28, firman Tuhan berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, kalau menurut ukuran dunia, saudara-saudara, bertobat itu artinya, misalkan seorang pencuri, dia sudah tidak mau mencuri lagi, itu sudah bertobat. Itu sudah bertobat menurut ukuran dunia. Seorang yang tadinya pencuri, perampok, sudah tidak mau mencuri atau merampok lagi, itu sudah bertobat. Tetapi menurut Alkitab, ukuran Alkitab tidak demikian. Bagaimana ukuran Alkitab tentang pertobatan? Orang yang mencuri, pertama dia tidak boleh mencuri lagi, itu baru langkah awal. Yang kemudian yang kedua adalah dia harus bekerja keras dengan tangannya sendiri, lalu kemudian dia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain, orang yang berkekurangan. Tadinya dia seorang pencuri. Pencuri maksudnya apa? Hak orang lain dia ambil untuk dirinya sendiri. Kepunyaan orang lain dia rampas untuk dia miliki sendiri. Sekarang ketika dia sudah bertobat, dia tidak mau lagi mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, malahan miliknya sendiri, haknya sendiri dia bagikan kepada orang lain. Itulah bertobat menurut ukuran Alkitab. Jadi betul-betul berbalik arah. Yang tadinya punya orang lain dia ambil untuk diri sendiri, sekarang milik diri sendiri dia berikan kepada orang lain. Itulah bertobat menurut ukuran Alkitab. Saudara-saudara, betapa penting kita untuk bertobat dari hari ke hari. Kita belum sempurna, tetapi biarlah kita bertobat. Mungkin sedikit demi sedikit, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang dari hidup kita. Sehingga benar-benar hidup kita berkenan kepada Tuhan, layak di hadapan Tuhan, kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.